Nah, kalau kita berbicara tentang kata benda, di dalam bahasa Yunani tentu ada dua unsur dalam kalimat yang tergolong di dalam kata benda, yaitu subjek dan objek. Dan kemungkinan juga dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya kata ganti itu juga tergolong sebagai kata benda, ya. Bisa saja kata ganti orang atau kata ganti benda. Kemudian juga bisa berkaitan dengan keterangan-keterangan, itu juga dapat digolongkan sebagai kata benda. Misalnya keterangan tempat, ya, di Galilea, di Bethlehem, dan lain sebagainya. Galilea, Bethlehem itu adalah benda. Nah, ketika kita membicarakan kata benda, maka tentu unsur yang paling banyak kita singgung di dalam sebuah kalimat adalah subjek dan objek. Lalu kemudian bahwa dalam kata benda bahasa Yunani, mereka juga mempunyai unsur-unsur yang membentuk sebuah kata benda. Sama seperti kata kerja, mereka punya unsur, yaitu ada tensis, ada modus, ada diatesis. Itu untuk kata kerja. Nah, kata benda juga mempunyai unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, yaitu dari kata dasar, dari kata benda itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua ada unsur jumlah. Kemudian yang ketiga ada unsur kelamin atau gender, dan yang keempat adalah unsur kasus. Jadi ini harus dibedakan ya dengan kata kerja. Kadang-kadang karena tidak terbiasa, ada beberapa mahasiswa itu yang mengalami kesulitan ya membedakan unsur-unsurnya. Kata kerja itu unsurnya tensis, diatesis, modus ya. Jadi jangan dicampur dengan unsur yang kata benda ya. Sering terjadi itu pencampur-campuran itu ya. Nah, kalau kata benda itu ada jumlah, ada kasus, dan kemudian ada yang disebut dengan penggolongan. Tadi saya belum sebutkan ya. Penggolongan itu dipakai istilah deklensi. Jadi ada deklensi, ada kata benda itu sendiri, yaitu kata dasarnya. Kemudian ada ada kasus, ada jumlah. Jumlah itu bisa tunggal, bisa jamak, dan kemudian ada kasus. Mari kita lihat satu persatu dari unsur-unsur kata benda itu. Ini saya pindah ke papan tulis ya. Sekarang kita membahas kata benda dengan beberapa unsur-unsur yang penting di dalam kata benda itu. Di dalam bahasa Yunani, kata benda itu dibagi menjadi 3 deklensi. Inilah unsur yang pertama dalam kata benda, yaitu deklensi. Apa itu deklensi? Deklensi itu adalah penggolongan. Ya, saya tulis di sini penggolongan. Nah, pada umumnya penggolongan ini didasarkan atas gender. Jadi penggolongannya karena didasarkan atas gender, maka ada 2 penggolongan gender dan 1 penggolongan non-gender. Ya, deklensi 1 atau penggolongan 1 ini adalah kata-kata benda yang mayoritas feminin. Kemudian deklensi 2 ini adalah kata benda dengan mayoritas bergender maskulin. Kemudian penggolongan deklensi yang ketiga
Ini adalah kata benda khusus, ya. Jadi disebut sebagai kata benda khusus. Nah, ini adalah unsur yang pertama. Lalu unsur yang kedua dari kata benda yaitu berkenaan dengan jumlah. Dalam kata benda terbagi menjadi dua. Ya, ada dua jumlah, dua jenis jumlah, yaitu jumlah tunggal. Ya, ini nggak usah diberikan penjelasan ya. Kita semua sudah tahu bahwa yang namanya tunggal itu berarti hanya satu. Ya, satu dan satu-satunya. Kemudian jumlah yang kedua adalah jamak. Ya, tentu yang jamak ini adalah lebih dari satu. Ya, yang tunggal ini hanya satu. Kemudian unsur yang ketiga dari kata benda yaitu berkenaan dengan gender. Gender kata benda itu terdiri dari tiga. Gender maskulin, kemudian ada gender feminin, dan yang ketiga adalah gender neuter. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang gender ini, maskulin itu seperti apa. Tetapi umumnya maskulin ini dipahami sebagai gender laki-laki. Feminin dilihat sebagai gender perempuan. Dan neuter itu tidak memiliki gender. Tidak memiliki kelamin. Gender atau kelamin. Ini yang ketiga ya. Kemudian unsur yang keempat yaitu unsur disebut kasus. Nah, di dalam kata benda itu ada 8 kasus. Yang pertama adalah kasus nominatif. Kemudian ada kasus genetif. Selanjutnya, ini saya naikkan dulu ya. Selanjutnya adalah kasus ablatif. Yang keempat, ini adalah kasus datif. Kemudian yang kelima itu kasus lokatif. Kasus yang keenam itu adalah kasus instrumen. Kemudian atau instrumen talia. Kemudian yang ketujuh itu adalah kasus akusatif. Dan yang kedelapan itu adalah kasus vokatif. Ya. Jadi kalau kita lihat dari jenis kasusnya ada 8, tetapi dalam penggolongannya nanti yang kita pelajari ada 5. Jadi yang kita pelajari nanti tidak 8 tetapi 5, yaitu nominatif. Ini yang pertama. Genetif dan ablatif itu jadi 1. Itu yang kedua.
Genetif dan ablatif itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini masuk golongan yang ini, mulai dari datif, lokatif, dan instrumen. Jadi datif, lokatif, dan instrumen ini adalah kasus yang ketiga. Akusatif itu kasus yang keempat, dan vokatif itu kasus yang kelima. Gitu ya. Sekali lagi ya, saya jelaskan untuk kasus. Kasus dalam bahasa Yunani untuk kata benda itu ada 8. Nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumen, kemudian ada akusatif dan vokatif. Tetapi nanti yang kita pelajari hanya 5, yaitu nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Nah, itulah yang akan kita pelajari kasusnya. Ada 5. Nah, sekarang bagaimana dengan ablatif, Pak? Ini saya pakai warna yang agak beda ya, warna kuning ya. Ini bagaimana dengan kasus ablatif? Kenapa kasus ablatif tidak diajarkan? Nah, begini, genetif dan ablatif ini adalah kasus yang saya sebut sebagai kasus kembar. Kenapa? Karena genetif dan ablatif itu memiliki morfologi yang sama. Jadi, genetif ini kan tadi ada 2 ya, genetif dan ablatif. Nah, ternyata bentuknya, morfologinya itu sama. Jadi di sini morfologinya sama. Tetapi nanti di dalam penafsiran itu berbeda. Ya, di dalam penafsiran itu penggunaannya bisa berbeda. Nah, karena bentuk morfologi yang sama, dengan semua aturan-aturannya itu juga sama, karena itu yang dipelajari hanya yang utama saja, yaitu genetif saja. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti genetif, berarti ya seperti itulah juga berlaku untuk ablatif. Begitu juga dengan datif ya. Datif ini dia penggolongan dari datif itu ada 3. Datifnya itu sendiri, lokatif, dan instrumen. Tetapi karena ketiga kasus ini memiliki morfologi yang sama, karena itu pada waktu mempelajarinya hanya perlu dipelajari satu saja, yaitu kasus datifnya saja. Jadi pada waktu kita mempelajari kasus datif, maka semua peraturan-peraturannya itu juga berlaku untuk lokatif dan juga untuk instrumen. Ya, jadi secara garis besar dapat saya katakan pada saat kita mempelajari datif, pada saat yang sama kita juga mempelajari lokatif, dan pada saat yang sama kita juga mempelajari instrumen. Perbedaan antara datif, lokatif, dan instrumen adalah dalam pemaknaan. Jadi di sini perbedaannya nanti itu berkaitan dengan pemaknaan. Nah, karena
berkaitan dengan pemaknaan, maka nanti dapat mempengaruhi penafsiran. Ya. Atau dapat saya katakan, ketika kita membahas lokatif, ya, ketika kita membahas lokatif dan instrumen, itu nanti kita akan membahasnya pada waktu kita mencoba untuk mencari pemaknaannya untuk mendapatkan penafsiran. Tapi kalau kita mempelajari dari segi ilmu tata bahasanya, ya kita pelajari satu saja, ya, datif. Dengan mempelajari datif itu kita juga secara otomatis sudah mempelajari lokatif dan mempelajari instrumen. Nah, begitu juga ketika kita mempelajari genetif. Dengan mempelajari genetif secara tata bahasa, kita juga secara otomatis sudah mempelajari ablatif. Kemudian yang keempat kasusnya adalah akusatif. Dan yang kelima adalah kasusnya vokatif. Jadi yang kita pelajari hanya 5 kasus, yaitu genetif, nominatif, genetif, datif, akusatif, dan vokatif. Nah, sekali lagi saya ulangi, di dalam kata benda ada 4 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur deklensi. Deklensi ini adalah penggolongan kata benda. Jadi seluruh kata benda dalam bahasa Yunani itu digolongkan, dideklinasikan atau dideklensikan menjadi 3 deklinasi atau 3 deklensi. Deklensi 1, deklensi 2, dan deklensi 3. Deklensi 1 itu berbicara tentang penggolongan yang sebagian besar kata bendanya itu bergender feminin. Untuk penggolongan deklensi 2 adalah penggolongan yang sebagian besar kata bendanya itu bergender maskulin. Lalu ada yang disebut dengan deklensi ketiga, yaitu deklensi khusus. Kenapa dia disebut deklensi khusus? Karena kata-kata benda yang tergolong sebagai kata benda deklensi 3 itu memiliki kekhususan di dalam peraturan-peraturan tata bahasa. Karena itulah, maka kata-kata benda tersebut digolongkan sebagai golongan yang ketiga atau deklensi yang ketiga. Jadi itu unsur yang pertama dari unsur deklensi. Nah, unsur yang kedua adalah mengenai jumlah kata benda. Terbagi 2, yaitu tunggal, berarti kata benda itu jumlahnya hanya 1. Dan jamak itu berarti bahwa kata bendanya itu jumlahnya jamak, lebih dari 1. Lalu kemudian kata benda mempunyai unsur yang ketiga, yaitu disebut dengan gender. Nah, gender ini sebenarnya berkaitan dengan kelamin atau jenis kelamin. Tetapi banyak orang atau banyak ilmuwan itu membedakan antara gender dan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu dia lebih spesifik, berkaitan dengan keberadaan secara fisik makhluk hidup itu yang dikenal dengan alat reproduksinya. Ya. Jadi kalau wanita memiliki alat reproduksi secara biologis seperti ini, dan kalau pria, laki-laki, adalah seorang atau sosok makhluk yang memiliki ciri-ciri jenis kelamin seperti ini. Nah, itu berdasarkan jenis kelamin. Tetapi gender dia lebih umum daripada hanya sekedar dilihat dari jenis kelaminnya, yaitu berdasarkan alat-alat reproduksinya.
Nah, jenis kelamin atau gender dalam kata benda itu ada 3, yaitu maskulin, kemudian feminin, dan neuter. Maskulin itu secara umum bergender laki-laki, feminin secara umum itu bergender perempuan, dan neuter itu tidak memiliki gender. Maksudnya adalah bahwa neuter ini tidak memiliki kelamin. Bukan kelamin yang bercampur ya, misalnya perempuan ke laki-lakian atau laki-laki ke perempuan-perempuanan, atau kita kenal dengan istilah banci atau bencong gitu ya. Nah, bukan banci ya. Neuter itu bukan banci. Neuter bukan separuh laki, separuh perempuan, bukan. Tetapi neuter itu adalah tidak memiliki kelamin. Dia bukan laki-laki, dia juga bukan perempuan. Tidak berkelamin. Jadi itulah neuter. Jadi gender itu ada 3, maskulin, feminin, dan neuter. Kemudian yang keempat adalah kasus. Kasus dalam kata benda itu ada 8 jenis. Nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumen, akusatif, dan vokatif. Nominatif itu tidak memiliki kembarannya, tetapi genetif dan ablatif ini adalah kembaran dalam satu bentuk tetapi 2 pengertian. Bentuknya satu tetapi nanti dalam pengertiannya berbeda. Itu untuk genetif dan ablatif. Jadi morfologinya sama, cara menulisnya, peraturan-peraturannya yang nanti diberlakukan dalam tata bahasa, itu semuanya sama. Tapi nanti pada waktu kita mencari makna, nah itu baru berbeda antara genetif dan ablatif. Nah, begitu juga untuk golongan yang berikutnya, yaitu datif, lokatif, dan instrumen. Ya, secara tulisan morfologi dari atau dalam bentuknya itu sama. Kemudian perlakuannya terhadap peraturan-peraturan tata bahasa juga sama antara datif, lokatif, dan instrumen. Tapi nanti ketika masuk di dalam pemaknaan, nah itu baru bisa berbeda antara datif, lokatif, dan instrumen. Ya, karena itu kalau kita mempelajari bahasa Yunani berkaitan dengan kata benda, kalau kita mempelajari genetif, itu sudah otomatis mempelajari ablatif. Kalau kita mempelajari datif, maka secara otomatis kita juga sedang mempelajari lokatif dan instrumen. Lalu yang berikutnya akusatif ya berbeda ya. Akusatif sendiri. Vokatif juga sendiri ya. Dia tidak memiliki kembaran. Nah, itulah 4 kasus yang terus harus kita perhatikan ketika kita bertemu dengan kata benda. Jadi setiap kali nanti kita bertemu dengan kata benda, maka kita harus melihat keempat unsur ini. Kata benda itu tersusun dalam unsur-unsur apa saja. Dia kalau deklensi mana? Deklensi 1 atau deklensi 2. Kalau dari jumlah, kata benda ini tunggal atau jamak. Ya. Kalau dari gender, dia tergolong maskulin atau feminin atau neuter. Kalau dari kasus, dia kasus yang mana? Kasus nominatif, ataukah ablatif, degenetif, ataukah datif, ataukah akusatif, atau vokatif. Nah, jadi seperti itulah ketika kita bertemu dengan kata benda. Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tanyakan. Karena kata benda itu tersusun dalam 4 unsur ini. Sekarang kita akan belajar kata benda yang berada di dalam golongan deklensi 2. Ya, jadi kita akan membahas kata benda yang berada dalam golongan deklensi 2. Ini yang kita bahas.
Baru setelah membahas deklensi 2, dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kita juga akan membahas deklensi 1. Dan yang terakhir, baru kita bahas deklensi yang ketiga. Nah, kenapa kita harus membahas terlebih dulu deklensi yang kedua? Kenapa tidak mulai dari 1? Bukankah angka itu semuanya harus mulai dari 1, Pak? Kok ini kenapa yang dipelajari yang 2, deklensi 2? Nah, jadi deklensi 2 ini adalah deklensi kata benda ya, dengan konstruksi tata bahasa. Jadi ini konstruksi tata bahasanya itu konstruksinya dengan sifat paling mudah dipelajari. Ya, jadi kalau sekarang kita mempelajari deklensi 2, itu bukan karena pelajarannya loncat-loncat, ya. Tetapi karena deklensi 2 ini adalah deklensi dari kata benda yang paling mudah dipelajari. Jadi yang mudah dulu kita pelajari, baru nanti yang agak sulit, itu deklensi 1 feminin, baru nanti yang terakhir adalah deklensi 3 khusus. Itu deklensi kata benda yang paling sulit. Nah, itulah kira-kira kenapa alasannya kita menggunakan dan mempelajari kata-kata benda dalam golongan deklensi 2. Nah, sekarang mari kita lihat tentang jumlah. Kalau kita perhatikan bahwa sebuah kata benda itu pasti memiliki jumlah. Ya. Kalau kata benda itu adalah kata benda yang faktual atau yang nyata gitu ya. Yang empiris. Maksudnya kata benda yang empiris itu adalah kata benda yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang kita bisa pegang, kita bisa hitung banyaknya. Ya, kita bisa rasakan. Nah, kata-kata semua benda yang dapat terdeteksi dengan panca indera itu adalah kata benda yang empiris. Tentu kata benda ini memiliki jumlah ya. Ada yang cuman 1, ada yang lebih dari 1. Nah, jumlah ini bagi kita seperti dalam kehidupan yang sehari-hari tidak terlalu penting. Sekalipun kalau kita lihat dari nilai sebuah benda, jumlah itu menjadi penting. Misalnya HP. HP itu memiliki nilai yang tinggi. Bukan dari sekedar pemanfaatannya bernilai tinggi, tetapi juga dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang tinggi dan dijual dengan harga yang tinggi. Maka kalau orang itu memiliki 2 HP, maka orang itu sudah disebut sebagai orang yang memiliki ekonomi dengan standar mampu. Orang itu mampu secara ekonomi. Tapi kalau dia punya 1, ya berarti dia biasa-biasa saja. Kalau dia tidak punya HP, ya berarti dia tergolong seorang yang ekonominya rendah atau miskin. Tetapi kalau dalam hal benda-benda lain yang tidak terlalu penting, seperti contohnya kue ya atau kerupuk, ya mau jumlahnya 1, 2 atau 3 enggak terlalu penting ya. Tidak memiliki efek di dalam kehidupan seseorang. Nah, tetapi kalau sebuah benda ada di dalam Alkitab dan terkait dengan Tuhan, maka benda apapun itu bisa menjadi penting.
Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini tidak mungkin dan tidak boleh satu iota pun dihilangkan atau dilenyapkan dari Alkitab sebelum semuanya tergenapi. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, sesuatu yang terkecil di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, itu memiliki arti yang cukup penting. Berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Benda yang sama kalau ada di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin tidak terlalu penting. Tapi benda yang sama kalau itu ada di dalam Alkitab, maka benda itu bisa menjadi penting sekali. Termasuk juga berkaitan dengan jumlah. Nah, berkaitan dengan jumlah, ketika kita salah menganalisa jumlah di dalam sebuah ayat, itu bisa mempengaruhi hasil dari tafsiran. Dan kalau hasil tafsirannya itu tidak benar berkaitan dengan jumlah, pengajarannya itu bisa salah. Ya, doktrin nanti yang akan dibentuk itu juga bisa menjadi doktrin yang salah. Contoh, ada satu pengajaran, ya ini berkaitan dengan jumlah ya. Di sini saya tulis di sini. Kita sekarang belajar jumlah. Jumlah kata benda. Ya, seberapa penting sih kita belajar tentang jumlah? Ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari bagi kita tidak terlalu penting ya. Itu seperti tadi saya katakan bergantung nilai dari benda itu. Tapi kalau di dalam Alkitab, benda yang kurang bernilai pun itu akan menjadi bernilai karena dia ada di dalam Alkitab. Nah, seperti contohnya ada satu pengajaran dari Tuhan Yesus yang berkaitan dengan jumlah, dan itu berkaitan dengan satu benda, yaitu domba. Ya, kita lihat dulu ayatnya dalam Matius 7, Matius 10 ayat 16. Atau juga dalam Lukas 10 ayat 3. Itu sama aja ya. Itu kita sebut sebagai ayat sinoptik. Kalau kita lihat di dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini kita cek dulu ya. Kita cek. Dan ini kita salin ke papan tulis. Nah, ini ayatnya. Lihat, aku mengutus kamu. Kamu di sini, ini adalah kata ganti orang. Ya, saya, kamu, dia, gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, kamu di sini jumlahnya adalah tunggal. Beda ya, kalau kalian, ya, kalau kalian itu jamak. Atau kamu sekalian, nah itu jumlahnya jamak. Tapi kalau kamu, itu jumlahnya tunggal. Lihat, aku mengutus kamu, tunggal ya. Seperti domba-domba, seperti, lihat, aku mengutus kamu seperti domba. Ini juga berjumlah tunggal. Ke tengah-tengah serigala. Serigala ini juga tunggal. Sebab itu hendaklah kamu
Ini tunggal. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke. Ini adalah Matius 10 ayat 16 dari bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba kita lihat bahasa Yunaninya. Kalau kita perhatikan bahasa Yunaninya, di sini saya menggunakan bahasa Yunani dalam terjemahan BGT ya. Jadi terjemahan bahasa Yunani Greek Testament ya, Book Greek Testament. Di sini dituliskan idu ego apostelo humas. Humas. Jadi humas di sini adalah kamu sekalian. Ya, kamu sekalian atau kalian. Jadi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya harusnya diterjemahkan kalian. Ya, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan hanya kamu, tunggal. Kemudian domba. Mari kita cek dalam bahasa Yunani, domba itu jumlahnya tunggal atau jamak. Idu, ego, apostelo, humas, hos, probata. Ini probata adalah domba. Ya, kalau kita lihat parsingnya, dia adalah kata benda berkasus akusatif, berkelamin neuter, dan berjumlah jamak. Jadi, kalau kita lihat di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, disebut sebagai domba. Domba. Tetapi sebenarnya adalah jamak, domba-domba. Ini yang betul. Domba-domba, bukan domba. Kalau domba itu tunggal. Ke tengah-tengah, serigala. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan dalam bentuk tunggal. Mari kita lihat bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunaninya disebutkan idu ego apostelo humas hos probata en meso lukon. Lukon ini adalah wolf, ya, serigala. Kita lihat parsingnya. Lukon ini adalah kata benda berkasus genetif dengan gender maskulin, ya, lalu berjumlah jamak. Jadi, kalau di dalam bahasa Yunani jumlahnya jamak. Di dalam bahasa Indonesia ditulis dalam bentuk tunggal, serigala. Harusnya kalau ini bahasa Indonesia yang benar, harusnya dituliskan seperti ini. Serigala, serigala. Ya. Kalau disebutkan 2 kali kata serigala itu berarti jamak. Betul nggak? Buku-buku, ya. Roti-roti, HP-HP. Jadi kalau bahasa Indonesia kata benda itu disebut jamak itu kalau kata benda itu, kata itu diulang 2 kali. Serigala-serigala, domba-domba, ya, rumah-rumah. Tapi kalau cuma serigala itu berarti tunggal. Itu sudah peraturan bahasa Indonesia. Kita nggak bisa menyangkali itu, benar kan? Nah, jadi harusnya ditulis apa? Serigala-serigala. Jadi kalau saya terjemahkan berdasarkan bahasa Yunaninya seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu sekalian seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala-serigala. Sebab itu hendaklah kamu sekalian atau kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, jadi perhatikan di sini. Lalu bagaimana dampaknya kalau kita salah menghitung jumlah di dalam ayat Alkitab? Apa dampaknya? Dampaknya adalah pada penafsiran
dan pada pengajaran. Ketika seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan ini hanya melihat bahasa Indonesianya, maka biasanya nanti di dalam khotbahnya, ya ini pengajarannya, dalam pengajaran akan muncul seperti ini, bahwa seorang Kristen, ya ini seorang ya, tunggal ya, berarti yang dimaksudkan hamba Tuhan itu adalah pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Atau seorang Kristen. Seorang Kristen, dia akan diutus seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Jadi seorang Kristen ini ya diumpamakan seperti seekor domba yang berada di tengah-tengah kesulitan, ya, di tengah-tengah ancaman, yaitu ancaman dari para serigala. Karena itu, setiap orang Kristen, karena selalu berada di dalam ancaman yang sangat berbahaya, maka dia harus cerdik. Dan yang kedua, dia harus tulus. Ya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, memangnya ada apa? Kan benar, Pak. Kita sebagai orang Kristen kan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya, seolah-olah benar. Tapi sebenarnya terjemahannya hasil tafsirnya salah. Dan itu menyebabkan pengajarannya jadi salah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengkonsepkan bahwa seorang Kristen itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Loh, gimana sih? Bapak enggak salah toh, Pak? Bukankah di ayat ini jelas kamu seperti domba, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati? Ayat ini kan bilangnya begitu, Pak. Iya, kalau kita lihat dari bahasa Indonesianya. Tapi kita harus lihat dari bahasa Yunaninya. Ya, bahasa Yunani mengatakan, kamu sekalian adalah seperti domba-domba. Jadi bentuknya sebagai kata benda jamak. Itu artinya apa? Kita, Tuhan Yesus, mengajarkan di dalam ayat ini bukan seorang lepas seorang atau individu lepas individu, pribadi lepas pribadi. Bukan. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah sebagai satu tim. Jadi di sini kamu sekalian itu bukan pribadi, tetapi sebagai satu regu, ya, atau sebagai satu tim, atau sebagai satu kelompok. Maka kita sebagai satu kelompok seperti domba-domba yang harus tetap berada dalam satu tim untuk berada di dalam ancaman. Jadi kita, Tuhan ajarkan, kamu kalau berada di tengah-tengah dunia ini begitu jahat. Seolah-olah seperti kita itu masuk ke sarang serigala. Kamu nggak bisa sendirian. Ya, kamu kalau sendirian, kamu kalah. Kamu pasti akan terancam nyawamu. Domba itu sudah akan pasti terancam nyawanya. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Kita diutus seperti domba, masuk ke sarang serigala, domba-domba. Maka kita harus menjadi tim. Kita harus menjadi kelompok yang kuat. Menjadi satu tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota.
Dalam satu tubuh itu ada tangan, ada badan, ada kaki, ada kepala, ada leher, ada jari. Masing-masing tubuh bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi harus menjadi tim. Nah, tim yang ini, tim dalam satu kelompok ini, itulah tim yang harusnya cerdik. Dan kelompok atau tim ini, dia yang harusnya tulus. Jadi, tulus dan cerdik itu diarahkan kepada tim, bukan pribadi lepas pribadi. Karena yang Tuhan maksudkan di ayat ini adalah bahwa Tuhan itu mengutus kita bukan seorang demi seorang, tetapi mengutus kita sebagai satu kelompok, sebagai satu tim. Karena itu, kelompok ini harus cerdik seperti ular. Kelompok ini harus tulus seperti merpati. Nah, tapi yang dikhotbahkan pendeta apa? Kamu pribadi, bukan kelompok. Padahal pribadi dengan kelompok itu beda manajemennya. Di dalam kepemimpinannya itu beda. Kalau pribadi ya kita mimpin diri kita sendiri. Nggak susah. Kita bisa kompromi. Ya, kita bisa atur, kita bisa kompromi, kita bisa tawar-menawar dengan diri kita sendiri. Kalau nggak bisa dikerjakan ya kita katakan ya sudah, cincai-cincai aja lah ya. Nggak usah terlalu disiplin, kan hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita ada di tim, nggak bisa. Kalau kita ada di dalam kelompok, nggak bisa. Manajemennya berbeda. Pola kepemimpinannya berbeda. Kalau kita ada di dalam kelompok. Kekuatannya juga berbeda. Ya, kekuatan sebagai satu kelompok dengan kekuatan seorang demi seorang itu beda sekali. Dan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini seperti kita diutus ke tengah-tengah serigala, bukan seekor domba demi seekor domba. Enggak bisa. Itu udah pasti mampus dia. Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalian ini bukan domba. Kalian diutus itu kelompok domba. Nah, sekarang pertanyaannya, selama kalian mendengarkan khotbah yang kalian dengar, penjelasannya tentang kelompok domba ataukah domba? Seorang Kristen ataukah tim yang terdiri dari beberapa orang Kristen? Nah, jadi dengan melihat ini, saya berani katakan bahwa yang kalian dengar selama ini adalah seorang demi seorang. Betul enggak? Seorang demi seorang. Nah, sekarang pertanyaan saya, analisanya benar enggak? Salah. Khotbahnya benar enggak jadinya? Salah. Nasihatnya benar enggak? Salah. Karena yang Tuhan maksudkan adalah tim. Kok dikhotbahkan pribadi? Berarti kan enggak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Tuhan maunya tim, kok kita misalnya gini, kalian semua pergi ya. Terus kita bilang, nggak mau Tuhan, saya mau sendiri-sendiri. Beda loh. Pergi rame-rame dengan pergi sendiri-sendiri, beda. Berjuang rame-rame dengan berjuang sendiri-sendiri, beda. Mengerjakan tugas berkelompok dengan mengerjakan tugas sendiri-sendiri, beda. Jadi jangan disamakan loh ya. Jangan disamakan, beda. Apalagi berkaitan dengan hal-hal rohani. Wah, perbedaan kecil itu memiliki pengaruh yang sangat besar itu. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Kalau kita bicara soal hal-hal yang rohani, bicara tentang Alkitab, bicara tentang Allah, bicara tentang kerajaan sorga, yang kecil itu menjadi penting. Itu hanya berbicara sekitar, berkitar itu ya, maksud saya berbicara sekitar gitu.
Ini berbicara sekitar jumlah, baru jumlah. Belum kita bahas kasus, belum kita bahas gender. Baru jumlahnya saja, orang bisa salah khotbah. Gitu. Nah, jadi penting di sini bagi kita untuk mulai belajar membiasakan diri. Kalau kita mau renungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu sudah dengan menggunakan bahasa asli Alkitab. Apakah itu bahasa Ibrani untuk PL dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Karena kalau kita hanya membaca Alkitab bahasa Indonesianya saja, kita bisa salah mengerti. Contoh, ayat tadi, kalau kita baca, kita salah mengerti loh. Bahwa yang dimaksudkan ayat ini hanyalah pribadi. Ya, yang pertama, menggunakan kata kamu. Kamu itu kan pribadi. Tidak menggunakan kata kamu sekalian atau kalian. Ya, kemudian dombanya, itu juga jumlahnya 1. Bukan dalam jumlah jamak, domba-domba. Ya, akhirnya ketika orang Kristen itu hanya melihat bahasa Indonesia, membaca ayat ini, ya cenderungnya, oh berarti pribadi ya. Tuhan mengutus saya pribadi. Beda. Mengutus sebagai satu tim, beda dengan mengutus pribadi. Maksudnya Tuhan adalah tim. Ya, kenapa kok diajarkan pribadi? Itu berarti kan salah. Dan dampaknya besar sekali. Makanya tidak ada, makanya jarang sekali ada tim yang kompak. Ya, tim yang cerdik, tim yang tulus. Kenapa? Karena nggak pernah diajarin bagaimana menjadi tim yang cerdik. Bagaimana menjadi tim yang tulus? Nggak pernah diajarin. Kenapa kok nggak pernah diajarin? Karena nggak pernah dikotbahkan. Kenapa kok nggak pernah dikotbahkan yang seperti itu? Karena nggak mengerti bahwa yang dimaksudkan Tuhan itu jamak, bukan tunggal. Cukup jelas ya. Nah, sekarang dari sini sudah mulai ada sedikit demi sedikit tambahan pemahaman bahwa belajar bahasa Yunani itu sangat penting sekali di dalam memahami Alkitab. Dan kalian adalah calon-calon pemimpin, ya, baik itu sebagai seorang hamba Tuhan ataukah seorang guru. Dan dalam pelayanan kalian itu kalian akan selalu membutuhkan bahasa Yunani, kemampuan berbahasa Yunani. Ya, dengan kemampuan berbahasa Yunani itulah kemudian nanti kita akan dipelihara untuk dapat menafsirkan firman Tuhan itu dengan benar. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan?